Sistem Necromancer, bab 986 sampai dengan 990. Bab 986 kelahiran kembali. Aku menjadi zombie. Lalu telepon berdering. Setelah panggilan tersambung, aturlah menjadi panggilan video. Saat mereka melihat satu sama lain di layar, mereka berdua tersenyum. Posisi Sanara seharusnya berada di tempat yang teduh di pintu masuk sebuah gang, dan di belakangnya dia dapat melihat pelayan tengkorak yang ditugaskan padanya. Dan beberapa penjaga peri kayu. Putri kelima yang kau dukung? Tanya Sanara langsung. Setelah meninggalkan Pulau Harta Karun, tujuan Wu Heng adalah menyelesaikan perselisihan di kerajaan Yeke. Kini setelah ia duduk di singgasana dan mengambil gambar, masalah itu pasti sudah terselesaikan. Semuanya tergantung pada apakah yang didukung adalah putri kelima atau pangeran kedua yang ditinggalkan di kota Lentam. Bagi dunia luar, pangeran kedua masih hidup. Selain Wu Heng, orang lain yang mengetahui hal ini termasuk Wen Mansha, putri kedua, dan pelayan pribadinya. Wu Heng tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, siapa yang kamu inginkan duduk di atas tahta? Sanela mengangkat alisnya, menatap wajah tersenyum orang lain, dan mendengus. Sekilas aku tahu bahwa kau mendukung putri kelima. Cerdas sekali. Wu Heng bersandar ke posisi yang lebih nyaman dan melanjutkan. Putri kelima telah mengambil alih tahta dan mengumumkannya hari ini. Maka perang bisa dihentikan. Dan itu juga hal yang baik. Kata Sanara penuh emosi. Bagaimana keadaan di sana? Wu Heng terus bertanya. Saya berada di pihak peri kayu. 3 gereja telah selesai dibangun dan dibuka. Saya akan terus mengunjungi lokasi-lokasi lainnya. Buka gereja-gerejanya. Lanjut Sanara. Setelah semuanya dibuka, saya akan pergi ke gereja Presbyterian dan berdiskusi dengan mereka tentang pembukaan lebih banyak gereja. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Wu Heng. Sanara juga telah berupaya keras untuk pertumbuhannya sendiri selama ini. Kenapa harus susah payah? Kamu kan pinter banget. Aku jadi penasaran. Berapa banyak orang yang bilang seleraku bagus? Kata Sanara sambil tersenyum. Wu Heng melanjutkan. Ketika kau berbicara dengan para tetua, katakan langsung bahwa aku mengingat usaha para peri kayu dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Sanela mengangkat alisnya. Kata-katamu membuatku lebih percaya diri. Bicaralah dengan mereka dengan santai. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Dan yang terpenting, jangan ditahan oleh mereka lagi. Sanela melotot. Aku bukan monyet. Dan aku selalu ditahan. Aku takut kamu akan takut lagi pada mereka. Kaulah yang ketakutan. Keduanya mengobrol sebentar. Sanara sedang tidak ingin mengobrol lama. Jadi ia berkata, baiklah. Sampaikan salamku untuk putri kelima. Ya, panggil saja Yang Mulia Ratu sekarang. Kita bicara lagi nanti kalau ada waktu. Tepat saat dia hendak menutup telepon, Wu Heng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, jika peri kayu memiliki mayat penjahat yang dieksekusi, ingatlah untuk membawa satu kembali kepadaku. Apa? Sebagai cadangan bahan ritual. Sanara tidak banyak bicara. Baiklah, aku akan mencoba memberimu beberapa yang tingkat tinggi. Bagus. Keduanya menutup telepon dan Wu Heng meletakkan teleponnya. Masih duduk di kursi. Masih memikirkan gereja. Kerajaan Yeko telah membagi wilayahnya menjadi beberapa wilayah tersendiri. Setelah gencatan senjata di garis depan dinegosiasikan, gereja dapat dibangun. Pada saat itu, baik kota Lentam maupun kerajaan Yeko akan memiliki gereja yang dibangun. Jika Sanara dapat bernegosiasi dengan sukses dengan para peri hutan dan seluruh suku diizinkan membangun gereja, maka menerobos batasan keyakinan seharusnya tidak menjadi masalah. Kita harus menghindari konflik besar lebih. Lanjut dengan tahta suci. Gumam Wu Heng. Fondasi telah diletakkan, tetapi konflik dengan tahta suci harus dihindari selama periode ini. Selain menghindari para dewa di balik layar menyerang diri mereka sendiri, mereka juga harus menghindari tahta suci ikut campur dalam pendirian gereja. Dunia luar masih cukup takut terhadap tahta suci. Peri, yang juga berkerabat dengannya adalah saudara perempuan Si Gui dan Si Yali. Namun, para elf memiliki pahlawan mereka sendiri. Dan ada 2 pahlawan yang berkuasa. Wu Heng menduga ada lebih dari 2. Dan mungkin jumlahnya tidak kurang dari tahta suci.
Saya merasa para pahlawan peri cukup kuat dalam apa yang mereka lakukan. Pasti mustahil membiarkan para elf mendirikan gereja Linki. Dan selanjutnya adalah vampir Lilith. Ada 2 patung pahlawan yang didirikan di Sekte Grey Saint milik klan darah. Salah satunya berasal dari klan darah. Menurut Lilith, sepertinya mereka sudah mati bertahun-tahun. Tetapi mereka masih memiliki patung pahlawan yang didirikan, yang lebih merupakan sumber daya spiritual. Bisakah saya bekerja sama dengan para vampir? Tidak. Vampir terlalu kacau. Setiap keluarga klan darah memiliki sistemnya sendiri dan saling bertarung. Lilith hanya menggunakan kekerasan untuk menekan mereka. Saya kira efek dari pendirian patung pahlawan tidak begitu besar. Aku akan membicarakan ini dengan Lilith dan melihat bagaimana situasinya. Sambil memikirkan hal itu, dia mengangkat teleponnya lagi. Aku sudah lama tidak menghubungi Lilith. Kita baru saja membuat kemajuan. Jadi aku tidak ingin suasananya menjadi dingin. Angkat telepon dan tekan nomornya. Setelah panggilan tersambung, suara dingin Lilith terdengar. Ya, berubah menjadi panggilan video. Dan setelah tersambung, terlihatlah pemandangan yang redup dan agak bergelombang. Serta ekspresi dingin Lilith seperti biasanya. Wu Heng bertanya sambil tersenyum. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang dalam perjalanan pulang. Ada yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya Lilith dengan tenang. Tidak apa-apa. Aku hanya sudah lama tidak bertemu denganmu. Dan aku sangat merindukanmu. Kata Wu Heng. Apakah Xiao Xiao di sebelahmu? Wu Heng terdiam sejenak. Dia pergi bermain. Masih saja menggunakan anak-anak sebagai alasan. Wu Heng tersenyum dan menggaruk kepalanya. Lalu bertanya, apakah kamu belum kembali ke Treasure Island? Lilith berkata, aku akan kembali ke markas. Untuk apa ke sana? Tidak ada apa-apa di sana. Dan hidup akan sangat merepotkan, kata Wu Heng. Lilith mengerutkan kening, mengatakan bahwa kehidupan di markas tempat para pahlawan berkumpul tidak nyaman. Kedengarannya aneh. Tetapi karena itu adalah Wu Heng, dan dia telah mengalami semua peralatan listrik di Treasure Island, dia tidak dapat menyangkalnya. Dia menjawab dengan dingin. Saya sedang rapat. Saya pemimpin yang berkuasa. Bagaimana saya bisa sesantai Anda? Lalu kapan kamu akan kembali? Wu Heng melanjutkan bertanya. Pihak lainnya ragu-ragu. Lalu berkata, tunggu sampai kami selesai memproses ini. Kedengarannya ada yang tidak beres di kantor pusat. Wu Heng merendahkan suaranya dan berkata, apakah terjadi sesuatu? Lilith ragu-ragu. Seolah merasa bahwa intelijen markas besar tidak boleh diungkapkan begitu saja. Namun, melihat ekspresinya yang penuh harap, ia berkata, kami sedang menyelidiki sebuah kerajaan. Mata Wu Heng melebar. Mungkinkah itu kerajaan Yeke? Tidak. Lilith juga merendahkan suaranya dan berkata, ingat Luan. Luan Randolph. Wu Heng mengerutkan kening. Siapa itu? Kedengarannya seperti nama penjaga hutan. Pangeran kerajaan Celtic menantangmu saat kita di Pulau Harta Karun. Lilith mengingatkannya dengan sedih. Setelah mendengar ini, Wu Heng juga teringat pihak lain. Luan, sang pangeran yang ingin memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan ketenaran segera setelah ia tiba di pulau itu, dikalahkan oleh dirinya sendiri di atas ring. Saat itulah saya menyadari betul betapa pentingnya menurunkan level kekuatan eksternal. Setelah itu, tidak ada kabar satu sama lain. Setelah mengingat pihak lain, Wu Heng bertanya, apa yang terjadi padanya? Ada beberapa masalah yang tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan memberitahumu ketika penyelidikannya selesai dan bisa dipublikasikan. Lilith mengacak-acak rambutnya. Baiklah, Wu Heng melanjutkan. Vatikan tidak bilang mereka akan menyusahkanku, kan? Tidak, setelah aku kembali. Aku menyalahkan insiden pengasingan pada tahta suci. Hadarai sangat tidak puas dengan tahta suci. Kau seharusnya tidak melakukan apapun akhir-akhir ini. Dan Hadarai akan mampu meredam kesombongan pihak lain, kata Lilith. Baguslah, aku selalu baik kepada orang lain. Kalau mereka tidak menggangguku, tentu saja aku tidak akan melakukan apapun, kata Wu Heng sambil tersenyum. Lilith memutar matanya lagi dan berkata, baiklah. Aku akan kembali ke Treasure Island dalam beberapa hari. Kita bicara nanti. Baiklah. Hati-hati. Setelah mengakhiri panggilan, dia meletakkan teleponnya.
Kedengarannya seperti kerajaan Keltik telah melakukan suatu kejahatan dan telah menarik perhatian kantor pusat. Terakhir kali kantor pusat menyelidiki secara pribadi adalah pembunuhan seorang diaken setempat, dan kedengarannya kasusnya cukup serius. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Selain Luan, aku tidak kenal siapapun. Duduk di kamar dan menunggu sebentar. 4 hantu melewati dinding dan Xiao Xiao terbang mendekat, berkata dengan riang, "Paman, di luar cukup ramai. Semua orang cukup puas dengan kebijakan sang putri. Apakah efeknya begitu bagus? Putri kelima telah membahas dekret kekaisaran dengan saya, dan yang dibahas hanyalah beberapa poin saja. Gencatan senjata, pengurangan jumlah pasukan, dan pemulihan sebagian tanah yang hilang. Tampaknya penduduk kerajaan sangat peduli dengan barang-barang ini." Penny berkata, "Awalnya, orang-orang mengutuk raja karena mengganti seorang wanita pada saat itu. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa tentara wajib militer akan dibebaskan dan perang telah berakhir, mereka mulai bersorak dan merayakannya." Glenda berkata dengan tenang, "Tidak ada yang mau bertarung. 2 poin ini saja sudah cukup bagi rakyat untuk mendukung raja baru." Responsnya bagus. Itu menghemat banyak masalah bagi kita. Wu Heng mengangguk dan membersihkan lengan bajunya. "Ayo pergi. Waktunya kembali ke dunia zombie." 4 hantu memasuki tubuhnya. Wu Heng meminta Santo Pedang Jagung untuk menjaga pintu sementara dia membuka pintu pembatas ruangan. Baru saja masuk. Setelah keluar dari gerbang. "Ini adalah ruang pemantauan penjara. Paman, aku mau lihat zombinya." Xiao Xiao dan Benny langsung terbang keluar. Sang ratu melirik ke arah ditinggalkannya Xiao Xiao, dengan rasa ingin tahu di matanya. Lalu mengikutinya, berniat untuk melihat apa yang menarik dari para zombie itu. Setelah ketiga hantu itu pergi, Glenda berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkan ratu menulis keterampilan latihan fisik itu?" "Aku akan memberitahunya saat aku kembali hari ini," kata Wu Heng langsung. "Sebelumnya sebagian besar waktu saya habiskan untuk bepergian di kereta hantu. Jadi sekarang saya bisa berbicara dengan pihak lain mengenai masalah ini. Dia sudah berjanji padamu. Jadi mintalah dia untuk menuliskannya sesegera mungkin untuk melihat apakah itu berhasil." Glenda mengingatkan. "Ya," Wu Heng mengangguk. Setelah Glenda selesai berbicara, dia melayang ke samping. Tubuh bagian atasnya melewati dinding dan melihat keluar. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Yahong. Setelah 3 kali panggilan, suara Li Yahong terdengar. "Wu Heng, apakah tidak ada kegiatan akhir-akhir ini?" tanya Wu Heng. "Tidak apa-apa. Semuanya normal," jawab Li Yahong. Lalu melanjutkan. "Cetak biru senjata yang kau bawa terakhir kali, Krauskrai, sudah memasuki tahap pengujian akhir. Setelah lolos, bisa digunakan." Kuku burung gagak merupakan cetak biru yang dicurinya dari kamp pengungsi Rusia. Itu tidak bisa dianggap mencuri. Aku membantu pihak lain membersihkan hantu-hantu di dalam dan mengambil cadangan elektroniknya. Kemudian diserahkan kepada Gaorong untuk penelitian dan pengembangan. Dan tampaknya efektif. "Baiklah. Mari kita uji secara normal dan lihat apakah berhasil," kata Wu Heng. "Meskipun mungkin tidak berguna di dunia berkabung, mungkin ada pengaruh baik di dunia lain." Li Yahong berkata, dan melanjutkan. "Aliansi Fajar telah menyelesaikan pemulihan jaringan di beberapa area. Sekarang Anda bisa online. Apakah internet sudah kembali online sekarang? Kecepatan rekonstruksi ini agak terlalu cepat. Awalnya saya mengira jaringan akan menjadi perangkat terakhir yang dipulihkan. Tetapi saya tidak menyangka jaringan itu dapat digunakan sekarang." Li Yahong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kami menjual makanan dalam jumlah besar. Tetapi kami menyelamatkan banyak orang. Selain itu, teknologi kami terpelihara. Jadi sekarang ancaman zombie telah mereda. Rekonstruksi di semua aspek semakin cepat." Wu Heng memikirkannya dan tampaknya itu benar. Di ruang pertemuan Dawn Alliance, seorang perwakilan dari New Eden Base memberikan sepotong data. Setelah benteng para penyintas terbentuk dan stabil, perlu waktu 10 hingga 20 tahun untuk memulai kembali pertanian dan industri. Namun kemunculan pangkalan, Istana Yamluo, langsung menggantikan area tengah. Makanan dijual ke seluruh dunia, dan pasar telah didirikan di mana semua jenis barang dapat diperdagangkan secara normal.
Jika Anda tidak perlu khawatir tentang makanan, hal-hal lainnya akan jauh lebih mudah. Pemulihan jaringan sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Benar, bagaimana cara saya menggunakan internet? Bisakah saya bermain game? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Gamenya belum tersedia. Sepertinya butuh server. Tapi forumnya sudah tersedia. Nanti saya kasih URL-nya. Buka saja langsung. Gratis. Kata Li Yahong langsung. Bagus sekali. Aku akan melihatnya nanti. Wu Heng juga sedikit penasaran dengan apa yang akan dibicarakan semua orang. Li Yahong melanjutkan. Kapan kamu datang? Terakhir kali kamu datang dan melihat-lihat. Kamu sudah pergi. Dalam 2 hari. Aku akan datang menemuimu. Baiklah. Jangan lupa. Perintah Li Yahong. Oke, Wu Heng setuju. Menyalakan jaringan nirkabel dan terhubung ke internet. Benar saja. Ada sinyal. Li Yahong juga mengirimkan alamat situs web. Wu Heng mengkliknya dan antarmuka melompat ke forum bernama Project Dawn. Slogan yang mencolok terpampang di bagian atas forum. Tidak peduli berapa lama kegelapan berlangsung, fajar akan tiba. Dia dengan cepat memindai postingan populer di bawah ini. Pasal 1. Aliansi Fajar. Distribusi pangkalan manusia yang selamat dan rencana bantuan bersama. Pasal 2. Klasifikasi rumah tangga yang berduka dan informasi dasar dengan analisis kelemahan. Pasal 3. Manajemen luka, pencegahan penyakit dan keterampilan bertahan hidup. Pasal 4. Jenis inti rumah tangga, metode penggunaan dan pengukuran aktual pengembangan kapasitas. Pasal 5. Saya terlahir kembali sebagai Raja Mayat. Jari-jari Wu Heng tiba-tiba berhenti. Menulis novel. Ia menatap judul kelima. Sedikit mengernyit. Masih sepopuler itu. Klik stiker dan halaman akan melompat. Setelah menjadi zombie, kulit Anda menjadi kering. Otot-otot Anda mengecil. Dan tubuh Anda secara naluriah menginginkan makanan berkalori tinggi. Para penyintas XJ mendapatkan paparan sinar matahari yang panjang. Daging mereka manis dan kaya lemak, tetapi makan terlalu banyak dapat dengan mudah menyebabkan peradangan. Setelah tubuh menjadi gemuk, gerakannya akan menjadi lambat dan sulit untuk menangkap para penyintas. Para penyintas Guangdong telah lama membuat sup. Dagingnya empuk dan nutrisinya seimbang, sehingga dapat membuat tubuh lebih berenergi. Mata Wu Heng melebar dan sudut mulutnya berkedut. Astaga, ada yang selamat di ujung lidahku. Siapakah orang jenius yang menulis ini? Bab 987 Suksesi Ratu. Orang-orang yang selamat di Zhejiang punya aroma teh mereka sendiri. Aroma pedas dan segar dari Chongqing yang bisa mengusir rasa lembab dan dingin. Hindari terutama para penyintas di kota-kota tingkat pertama. Mereka telah terjepit oleh jadwal kerja 996 jangka panjang. Daging mereka asam dan alot, dan kesehatan mereka sangat buruk. Satu-satunya keuntungan mereka adalah mereka mudah diburu, mereka tidak bisa lari. Kelopak mata Wu Heng berkedut, dan dia terus menggulir ke bawah ke bagian komentar. Postingan itu sangat populer, dengan lebih dari 2000 komentar. Dunia sudah kiamat, dan jumlah orang yang masih hidup telah menurun drastis. Sungguh menakutkan bahwa begitu banyak balasan bisa dikumpulkan. Kalau saja 4 postingan pertama tidak dipaksa disematkan di bagian atas oleh pihak berwenang, postingan ini mungkin akan langsung menduduki puncak daftar. Gaya bagian komentarnya juga liar. Dunia zombie juga terhubung ke internet. Tuan rumahnya adalah dewa makanan di dunia zombie. Kemarin saya menangkap ikan kanton menurut pemandu. Saya merebusnya dalam sup selama 3 jam dan sumsum tulangnya masih segar. Persetan, ini kiamat. Dan sapi serta kuda masih dibenci oleh para zombie. Bukankah Raja Zombie konon sangat cerdas dan mampu memasang perangkap untuk menangkap manusia? Mungkinkah ini benar-benar postingan dari Raja Zombie? Wu Heng berhenti sejenak dengan ujung jarinya dan mengangkat alisnya sedikit. Orang baik, imajinasi saya lebih keterlaluan daripada virus. Saya keluar dari postingan ini dan menggulir ke bawah lagi. Semua anggota pangkalan ini lajang. Dengan hormat. Kami merekrut penyintas perempuan berusia 18-35 tahun, daftar perlengkapan terlampir. Komentar teratas, disarankan untuk langsung pindah ke pangkalan Nantong, yang lebih efisien. Sangat disarankan agar Noah City membuka kembali proyek GTA. Komentar teratas, Kak, di dunia nyata aja bisa. Kenapa masih main game?
Wu Heng melihatnya dan menganggapnya sedikit lucu. Kembali, semua netizen bodoh dengan imajinasi aneh telah kembali. Pada saat ini, 3 hantu masuk melalui dinding dari luar. Xiao Xiao terbang mendekat dan menatapnya. Paman, apa yang kau tertawakan? Apa yang kau bicarakan? Wu Heng membalikkan ponselnya. Aku bisa terhubung ke internet sekarang. Forumnya cukup menarik. Mata Xiao Xiao berbinar dan ia berputar setengah lingkaran di udara. Wow, bolehkah aku menonton video pendek sekarang? Beberapa hantu lainnya juga datang. Mengenai jaringan, saya masih belum begitu paham bagaimana hal itu berbeda dari penggunaan normal. Belum, Wu Heng menggoyangkan ponselnya. Aplikasi-aplikasi itu mungkin membutuhkan area layanan perusahaan internet. Saat ini, mereka baru membuat forum bagi para penyintas untuk berkomunikasi. Membosankan, Xiao Xiao langsung kehilangan minat. Bagi anak-anak seusia ini, satu-satunya hal yang mereka lihat adalah video pendek, dan mereka merasa bahwa platform teks seperti forum sangat membosankan. Sekarang jaringan sudah kembali online. Fungsi-fungsi lain seharusnya tidak akan lama lagi. Wu Heng menyimpan ponselnya dan bertanya, bagaimana kabar para zombie? Aku hampir lupa. Xiao Xiao menjadi senang lagi dan berkata dengan suara lebih tinggi, Paman. Ada 2 zombie yang telah menembus 20. Kami memiliki kerangka baru. Mata Wu Heng juga berbinar. Akhirnya, ada zombie. Level 20 lagi. Ayo pergi. Ayo kita lihat dan kembali secepatnya setelah transformasi. Bagus. Seorang pria memimpin 4 hantu. Mengobrol saat mereka berjalan menuju area penjara tempat para zombie ditahan. Istana Kerajaan. Ruang belajar konferensi. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat ke karpet merah tua. Dan ketiga menteri kerajaan duduk di tempat duduknya masing-masing dan mengobrol. Menteri Keuangan yang baru mengetuk-ngetukkan buku-buku jarinya di atas meja kayu cendana. Suaranya yang tua dipenuhi kegelisahan. Pengumuman yang mulia hari ini jauh lebih efektif daripada yang diperkirakan. Sungguh bagus sekali. Kepala penyihir mengusap cincin di jarinya. Sungguh mengejutkan bahwa orang-orang bersorak untuk raja baru saat ini. Yang mulia sudah dewasa. Menteri Keuangan yang baru itu mendesah. Menteri Keuangan sebelumnya dieksekusi. Dan seorang menteri baru segera dipromosikan untuk bergabung dengan tim raja yang baru. Panglima Raja berkata dengan serius. Yang mulia sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkin Yang mulia benar-benar dapat mengubah status quo. Kemarin, pertemuan berakhir dan militer mengambil alih kendali. Ia mengeksekusi sekelompok menteri yang mungkin dianggap sebagai ancaman. Ketegasan dan kekejaman ini sungguh berbeda dengan kesan mereka terhadap putri kelima. Bahkan terasa sangat aneh. Untungnya, setelah 1 malam, tidak ada masalah lain yang terjadi. Kota ini tetap relatif stabil. Klik gelombang. Pintu berlapis emas terbuka. Dan putri kelima, Brittany, muncul. Mengenakan gaun berlapis emas berwarna merah tua. Diikuti oleh seorang pelayan kerangka dengan tangan di belakang punggungnya. Riasannya tampak dewasa dan roknya dibentangkan lapis demi lapis. Sedikit berbeda dari gambaran kekanak-kanakannya sebelumnya. Seiring berlalunya hari, putri kelima menjadi lebih bermartabat dan agung. Ketiga pejabat tinggi itu segera berdiri dan memberi hormat. Yang mulia, bersikaplah lebih santai. Brittany melambaikan tangannya sedikit dan duduk di seberangnya. Kepala penyihir melirik ke sekeliling dan melihat 2 orang di sampingnya tak berniat bicara. Jakunnya menggelinding. Tetapi ia tetap berkata, Yang mulia, saya akan terus terang. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Tahta suci selalu berkuasa. Kepala Wu Heng telah menahan uskup agung dan beberapa pendeta. Hal ini kemungkinan akan menimbulkan ketidakpuasan dari tahta suci. Brittany perlahan mengangkat cangkir air dan menyesapnya. Ia menyesapnya lalu berkata dengan tenang. Tahta suci memaksa terjadinya perang perbatasan antara kedua negara. Saya telah melaporkan hal ini ke kantor pusat asosiasi. Sudah sepantasnya orang-orang itu ditangkap sebagai penjahat. Ia meletakkan cangkir itu dan mengusap pinggirannya dengan lembut menggunakan ujung jarinya. Kalau ada di tangan kita, pasti sulit untuk memegangnya. Panglima tertinggi kerajaan menjawab dengan suara berat. Yang mulia, tahta suci mungkin tidak berani menyerang Wu Heng, tetapi mereka pasti akan menargetkan kerajaan Yeke. Brittany mengangkat matanya sedikit. Tatapannya dalam.
Ia tentu saja memahami kekhawatiran mereka. Vatikan hanya perlu melakukan langkah kecil untuk mengacaukan seluruh kerajaan dan bahkan mengganti rajanya. Di hadapan pahlawan yang sesungguhnya, kerajaan Yeko hanyalah pion yang rapuh. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Suara Britani tetap tenang. Namun nada dingin masih terasa. Namun, kerajaan membutuhkan perubahan. Dan inilah kesempatan kita. Saya telah memutuskan untuk secara bertahap memutuskan hubungan dengan gereja dan sepenuhnya bergantung pada kepala Wu Heng. Pupil mata ketiga orang itu tiba-tiba mengecil. Mereka tahu mereka akan bergantung pada Wu Heng. Bagaimanapun, ratu di depannya sedang mengandung anaknya. Dalam arti tertentu, wilayah itu juga merupakan separuh wilayah Wu Heng. Tetapi memutuskan hubungan dengan tahta suci terlalu rumit. Tahta suci sangat menekankan pengumpulan agama. Jika kerajaan tidak mengizinkan mereka mengumpulkan agama, hukumannya mungkin lebih serius daripada membunuh uskup agung. Menteri Keuangan yang baru itu berbicara tanpa sadar. Yang mulia, kepala Wu Heng sendirian. Ada nada urgensi dalam suaranya yang menyiratkan bahwa kekuatan tahta suci jauh melampaui jangkauan satu orang. Britani mengangguk. Ekspresinya tetap sama. Situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk goyah. Jika kita ingin mengakhiri perang dan memulihkan otonomi kerajaan, kita hanya bisa mengandalkan Wu Heng. Tidak ada pilihan lain. Ruangan itu pun menjadi sunyi senyap. Dilihat dari nada bicara Britani, masalah ini pasti telah dibicarakan dengan Wu Heng. Ketiganya saling memandang dalam diam, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu mengubah apapun. Bisakah kepala Wu Heng melindungi kerajaan? Tanya komandan kerajaan itu terus terang. Britani mengelus perut bagian bawahnya dengan ujung jarinya. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Tetapi tatapannya dingin. Aku bisa. Jangan khawatir. Aku tidak akan main-main dengan hidupku. Ketiganya merenung sejenak lalu mengangguk perlahan. Dunia zombie. Area penjara. Kedua tubuh zombie itu diseret dan ditempatkan bersama-sama. Wu Heng melepaskan teknik pengendalian tulang. Dan daging serta darahnya berjatuhan. Dua kerangka kekar bersayap di punggung mereka langsung berdiri. Pencuri roh level 20. Petinju kerangka roh level 20. Kedua kerangka itu mempertahankan profesi asli mereka. Yang cukup bagus. Memiliki profesi memungkinkan Anda menggunakan senjata yang jauh lebih baik daripada terburu-buru seperti San-san. Paman, kita sebut saja lompat nomor 2 dan pukulan karung pasir nomor 2. Sederhana dan mudah diingat, kata Xiao Xiao Piao sambil bergantung di bahunya. Sekarang karena ada lebih banyak tengkorak level 20, Xiao Xiao tidak lagi tertarik untuk menamainya. Bagi mereka yang berprofesi sama, proses akan berlanjut sesuai angka. Wu Heng mengangguk. Mengambil 2 inti rumah tangga di tanah, dan berkata kepada kerangka baru itu, mulai sekarang, kau akan dipanggil si melompat nomor 2, dan kau akan dipanggil si tinju karung pasir nomor 2. Kedua tengkorak itu tidak menanggapi dan hanya berdiri di sana. Wu Heng melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, kita kembali dulu. Berjalan kembali dengan kerangka dan hantu. Sang permaisuri melayang ke samping dan berkata dengan nada terkejut, apakah kau melepaskan virus zombie? Bagaimana mungkin? Wu Heng meliriknya. Mata sang permaisuri dipenuhi dengan kecurigaan. Bukankah kamu yang ingin mengolah kerangka tingkat tinggi dan kemudian menciptakan virus? Wu Heng berkata dengan marah. Saat virus itu merebak, aku belum menjadi seorang profesional. Dan aku belum memiliki kemampuan untuk secara langsung menyebabkan kiamat. Ratu terus memeriksanya. Xiao Xiao terbang mendekat dan mengangkat tangannya seperti anak SD. Sambil berkata, saya bisa bersaksi bahwa penjara di sini dibangun di belakang. Virus itu jelas bukan paman yang menaruhnya di sana. Dan paman tidak tahu apa-apa tentang eksperimen nekromansi. Wu Heng berkata, tidak perlu membicarakan sisanya. Oh, senyum kecil. Sang ratu pun mengangguk. Meskipun Xiao Xiao tidak bisa diandalkan, ia tidak akan berbohong. Yang bisa ia lakukan hanyalah diam. Benar sekali. Dengan kepribadianmu, kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Kembali ke ruang pemantauan bersama-sama. Xiao Xiao segera berkata, Paman, berikan aku boneka dan telepon itu, agar aku bisa melihat apa yang ada di forum.
Wu Heng mengeluarkan boneka dan ponselnya. Xiao Xiao segera merasukinya. Lalu dia memegang ponsel dan mengoperasikannya dengan terampil. 3. Hantu lainnya melayang di belakang hantu kecil itu dan juga melihat isi di dalamnya. Wu Heng membagikan senjata dan peralatan kepada dua anggota baru. Setelah kembali ke tempat duduknya, dia memanggil, "Ibu." Sang ratu menoleh dan melihat. Wu Heng melanjutkan, "Bagaimana ingatanmu tentang teknik pemurnian tubuh yang kita bahas terakhir kali? Kita menghadapi ancaman dari tahta suci kapan saja, dan aku ingin mempraktikkannya untuk meningkatkan kemampuanku." Sang permaisuri berkata langsung, "Ketika aku kembali, aku akan mencoba menuliskannya. Jika aku bisa menuliskan semuanya, aku akan mengajarimu cara mempraktikkannya." "Baiklah, Yang Mulia sangat pintar. Hal kecil ini pasti tidak akan menjadi masalah baginya." Wu Heng langsung menyanjungnya. Seiring meningkatnya level profesional, daya ingatnya juga akan meningkat. Permaisuri pastinya mendekati level 20 saat dia masih hidup. Kalau tidak level 20, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk mengingat isi tersebut. Sang ratu memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jangan beri aku itu. Kalau aku bisa menulisnya, aku akan mengajarimu. Kalau kau tidak bisa, lupakan saja." "Oke." Wu Heng mengangguk. Lelaki dan jiwa itu berbincang sejenak. Perhatian sang ratu kembali tertuju pada ponsel Xiao Xiao. Ia tidak tahu banyak karakter modern dan harus mendengarkan Xiao Xiao menjelaskannya. Kedengarannya cukup hidup. Pada pukul 3 sore, Wu Heng meminta ketiga hantu itu kembali terlebih dahulu. Dan kemudian dia langsung berjalan ke gerbang batas. Kembali ke istana. Setelah makan malam, Wu Heng menyiapkan kertas dan pena untuk permaisuri dan memintanya untuk mulai mengingat isi teknik pemurnian tubuh. Setelah mengobrol dengan Xiao Xiao, Glenda dan beberapa orang lainnya sebentar, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ketika pintu dibuka, putri kelima, Brittany, sudah menunggu di kamar dengan gaun tidur sutra. Melihat Wu Heng kembali, dia berdiri dan berkata, "Tuan, kamu akan dinobatkan besok. Kenapa kamu masih datang menemuiku?" Wu Heng mengusap kepalanya. Brittany tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menunda. Lagi pula, kita masih punya misi yang harus diselesaikan sebelum kau pergi. Saya sudah menyiapkan layar untuk Anda. Tolong suruh seseorang membawa tengkorak itu ke alun-alun untuk dipasang agar lebih banyak orang bisa melihatnya besok," kata Wu Heng. Mata Brittany berbinar. "Baiklah, aku akan mengurusnya dulu, lalu kembali menemuimu." Setelah berkata demikian, dia mengenakan mantelnya dan meninggalkan ruangan. Brittany kembali diam-diam larut malam. Dia dengan hati-hati naik ke tempat tidur dan bersandar di dadanya. "Tuan, saya kembali." Kerangka-kerangka itu tertinggal di pintu. "Ya, tidak apa-apa." Wu Heng merangkul bahunya. "Bagaimana harimu?" Brittany menjawab, "Saya bertemu dengan beberapa menteri, dan semuanya berjalan baik." Wu Heng melepas gaun tidurnya dan berkata, "Ayo cepat dan jangan biarkan hal itu mengganggu pekerjaan pentingmu besok." "Oke." Brittany mengangguk sambil tersipu. Keesokan harinya, kota kerajaan. Ketika sinar pertama pagi menembus awan, menara lonceng kota kerajaan bergema dengan suara gemuruh di kejauhan. Kawanan merpati putih berputar-putar di langit, dan matahari pagi bersinar melalui sayap mereka, memancarkan sinar cahaya yang tersebar. Bendera kerajaan dikibarkan di kedua sisi jalan sehari sebelumnya. Berkibar lembut tertiup angin sepoi-sepoi. Kerumunan besar orang berkumpul di alun-alun, berbisik-bisik tentang suksesi putri kelima ke tahta hari ini. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di udara di depan. Layar besar menampilkan gambar yang jelas. Para penduduk menatapnya dengan mata terbelalak. "Ini istana. Upacara telah dimulai. Kita juga bisa melihat penobatan raja." Dalam sekejap, alun-alun menjadi bising. Di dalam istana, suara terompet tiba-tiba berhenti dan aula menjadi sunyi senyap. Kemudian, pintu berat itu perlahan terbuka, dan Ratu Brittany masuk perlahan. Ia mengenakan jubah kerajaan dan jubah tebal yang terseret di tanah di belakangnya. Ia memegang tongkat kerajaan, dan permata besar di atasnya memantulkan cahaya. Brittany berjalan menuju peron selangkah demi selangkah. Kepala penyihir berjalan maju perlahan, sambil memegang mahkota di tangannya. "Brittany,
Apakah kau bersedia menanggung beban kerajaan? Suara kepala penyihir bergema di aula. Brittany menundukkan kepalanya sedikit, tetapi berkata dengan tegas, "Ya." Kepala penyihir menggantungkan mahkota di atas kepala ratu dan kemudian dengan lembut memakaikannya padanya. Brittany kembali menegakkan tubuh, menghadap para bangsawan, dan mengangkat tongkat kerajaannya tinggi-tinggi. "Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi mahkota bintang-bintang, dan aku akan mengembalikan kerajaan ke kejayaannya yang dulu." Begitu kata-kata itu diucapkan, para menteri di bawah memberi hormat dan berkata, "Baik, Yang Mulia." Sementara itu, orang banyak menonton melalui layar raksasa. Mereka semua berlutut dan bersujud. "Yang Mulia," teriakan itu bergema di seluruh langit. Istana terletak di koridor samping. Wu Heng menyaksikan seluruh upacara penobatan. Penobatan raja yang normal dilakukan oleh tahta suci. Namun kerajaan ingin memboikot tahta suci, dan Wu Heng tidak dalam posisi untuk maju. Jadi ia hanya bisa membiarkan kepala penyihir mengenakan mahkota padanya. "Kau, ratu kecil, sungguh mengesankan," kata ratu dari samping. "Siapapun yang memiliki kekuasaan akan menjadi orang yang berbeda," kata Wu Heng dengan penuh emosi. "Baiklah, apa yang kau katakan cukup masuk akal." Sang ratu setuju. Kring-kring-kring gelombang. Saat itu, ponselku berdering. Minnie yang menelepon. Wu Heng berjalan ke tempat yang lebih tenang, menjawab panggilan, dan bertanya, "Minnie, ada apa?" "Tuan, stasiun radio menerima pesan yang mengatakan bahwa pemimpin agama tersebut memperoleh benda ajaib yang dapat memulihkan tubuhnya." Suara Minnie terdengar serius. "Pulihkan tubuh Anda." Wu Heng mengerutkan kening. Bab 988, mari kita lihat. Pemimpin agama, pulihkan tubuh. Mendengar berita itu, Wu Heng awalnya tertegun, lalu kemudian berpikir keras. Jika benda ajaib dengan efek seperti itu benar-benar ada, kita tidak akan pernah mendengarnya. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, apakah mereka memberitahuku nama benda aneh itu? Minnie menjawab, "Tidak, isinya sangat rahasia. Mereka hanya mengatakan telah mendapatkan barang langka itu dan sedang mempersiapkan persyaratan yang diperlukan. Bahkan jika namanya disebutkan, aku sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Itu tidak sepenting itu lagi." "Aku mengerti," lanjut Wu Heng. "Apakah kamu menerima informasi lainnya?" Minnie berhenti sejenak dan melanjutkan. "Markas besar kami sedang menyelidiki kerajaan Keltik, dan selama ini yang kami bicarakan hanyalah ini. Para kurcaci sedang mengumpulkan berbagai material untuk membuat material yang disebut Molten Core. Lilith telah menceritakan kepadaku tentang kerajaan Keltik. Inti cair kurcaci kedengarannya seperti alat tempa atau benda aneh. Tahukah kau apa kesalahan kerajaan Keltik?" Wu Heng melanjutkan bertanya. Minnie menjawab, "Ku dengar ini ada hubungannya dengan keluarga kerajaan dan mereka ingin menyelidiki seluruh keluarga kerajaan." "Kerja bagus." Kedengarannya seperti sesuatu yang lebih serius daripada pembunuhan di Aken setempat oleh orang-orang Pangeran Agung. Wu Heng memikirkannya sejenak, lalu berkata, "Kalau ada kabar, kabari aku ya. Aku akan kembali 2 hari lagi." "Baiklah, Tuan. Jaga dirimu baik-baik," kata Minnie sambil tersenyum. Kemudian, Minnie mengucapkan, "Selamat tinggal, Guru," dengan patuh dan menutup telepon. Sambil menyimpan teleponnya, permaisuri yang mengikuti di sampingnya bertanya, "Ada apa?" Hantu-hantu lainnya pergi keluar untuk menonton kesenangan itu, dan hanya sang ratu yang tinggal bersamanya. Wu Heng berkata, "Minnie mendengar beberapa informasi dari gereja. Tahta suci telah memperoleh benda langka yang dapat memungkinkan pemimpin agama mendapatkan kembali tubuh fisiknya." Sang permaisuri melayang ke samping, berbicara dengan nada yang sama seperti seorang profesor tua. "Di zamanku, hantu ingin hidup kembali bukanlah hal yang aneh. Misalnya, mereka bisa mengambil alih tubuh, atau dagingnya akan melepaskan kepompongnya dan terlahir kembali, mendapatkan kembali vitalitasnya. Tidak mengherankan jika ada benda ajaib yang bisa mencapai efek ini. Lalu mengapa kau tidak bangkit kembali?" tanya Wu Heng. Nada suara permaisuri tercekat saat dia berkata, "Semua yang aku bicarakan membutuhkan teknik khusus." Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "Sekarang berbeda dengan zamanmu.
Satu-satunya keahlian universal adalah kebangkitan. Dan keahlian ini memiliki batasan yang signifikan. Barang dengan efek ini seharusnya juga memiliki batasan yang signifikan. Benar sekali. Sang ratu pun menyetujui pernyataan tersebut. Wu Heng menoleh dan melihat ke arah aula. Brittany berdiri di podium dan memulai pidatonya. Penuh semangat. Aku mau kembali ke ruang kerja. Kamu mau baca di sini sebentar? Tanya Wu Heng. Ratu berkata, kamu kembali saja dulu. Aku akan mengawasi sebentar. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Jika ada bahaya, lindungi Brittany. Perintah Wu Heng. Baiklah, sang ratu langsung setuju. Wu Heng langsung naik ke atas. Taruh kembali di ruang kerja. Ruangan itu hening saat keempat hantu menyaksikan penobatan ratu. Wu Heng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk di kursi kayu di sampingnya. Tanpa sadar ia mulai memikirkan kesembuhan pemimpin agama itu. Dengan kekuatan tahta suci, mendapatkan barang langka tidaklah sulit. Satu-satunya keraguan adalah mengapa belum pernah ada kabar serupa sebelumnya. Benda ajaib yang dapat mengembalikan hantu ke tubuh mereka tetap tidak diketahui. Setelah seorang profesional mencapai level 18, dia pasti akan menjadi hantu saat dia meninggal. Jadi, apakah para profesional tingkat tinggi yang telah mencapai level 18 atau lebih pernah memikirkan tentang benda langka ini? Bahkan jika para profesional level 18 tidak tahu, bagaimana dengan para pahlawan? Tahukah Anda, Kaisar Abadi di Padang Pasir juga mencapai hampir keabadian dengan menjadi hantu mayat? Mengapa? Benda aneh seperti itu baru disebutkan setelah meninggalnya pemimpin agama tersebut. Rasanya agak aneh. Wu Heng berpikir sambil minum teh. 4 hantu terbang masuk melalui dinding dari luar. Mereka masih berkumpul untuk membahas upacara penobatan. Paman, mengapa paman tidak pergi melihat sang putri naik tahta? Xiao Xiao terbang dan bertanya. Saya mencari sebentar dan merasa tidak ada yang salah. Jadi saya kembali. Jawab Wu Heng sambil mengambil cangkir teh untuk diminum. Xiao Xiao terbang berputar-putar dan berkata, di luar bahkan lebih ramai. Setelah sang putri selesai berpidato, ada para penyair di setiap persimpangan yang memujinya. Apakah Treasure Island semeriah ini? Tidak juga. Dia tersenyum kecil. Wu Heng menatap Glenda dan berkata, saya baru saja menerima telepon dari Mini. Dia bilang Vatikan telah mendapatkan barang langka dan berencana memulihkan kesehatan pemimpin agama itu. Suasana yang semula ramai tiba-tiba berubah hening. Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu juga boneka? Boneka adalah properti yang dibuat oleh dalang dan bukan barang langka. Jawab Wu Heng. Oh, Glenda berpura-pura berpikir dan berkata, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Memang agak aneh. Wu Heng pun setuju. Glenda lalu bertanya, bagaimana menurutmu? Ketiga hantu lainnya juga menatapnya serempak. Wu Heng terdiam sejenak dan berkata perlahan, ada 2 kemungkinan. Pertama, tahta suci benar-benar menemukan benda langka seperti itu. Mengingat kemampuan tahta suci dan jangkauan penyebarannya di seluruh benua, tidak mengherankan jika mereka menemukan beberapa benda langka dan properti dengan efek khusus. Kemungkinan kedua adalah Vatikan sedang menguji keamanan stasiun radio tersebut. Keempat hantu itu tercengang. Xiao Xiao berkata, oh, mereka curiga kau sedang menguping dan menguji kami. Wu Heng mengangguk dan berkata, saya ragu apakah ada kemungkinan seperti itu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu mungkin saja. Jika kita tahta suci, kita pasti akan meragukan apakah barang-barang yang dikirim lawan itu bermasalah. Granda setuju. 2 hantu lainnya juga mengangguk. Ketika radio itu dikirim, bahkan jika pihak lain tidak mengetahui prinsip pengoperasian radio tersebut, karena kebencian yang besar antara kedua belah pihak, mereka pasti akan meragukan apakah alat peraga ini memiliki bahaya tersembunyi. Kemungkinan besar metode ini digunakan untuk pengujian. Selama ada pergerakan yang tidak biasa, Vatikan akan tahu bahwa stasiun radio tersebut sedang disadap. Itu tidak akan digunakan lagi di masa mendatang. Penny berkata, bagaimana jika ini benar? Lelaki itu dan beberapa jiwa kembali terdiam. Xiao Xiao melihat sekeliling dan berkata, bukankah ini lebih baik? Kita tidak mendapatkan mayatnya terakhir kali. Sayang sekali. Lagi pula, coba pikirkan. Jika dia bisa pulih,
Kita tidak perlu lagi membudidayakan zombie di penjara, membiarkannya bangkit berulang kali, dan menggunakan tubuhnya sebagai kerangka untuk kita. Ketiga jiwa dari satu orang menatapnya dengan mata terbelalak pada saat yang sama. Xiao Xiao sedikit malu. Ada apa? Apa cara ini tidak bagus? Benny mendesah. Xiao Xiao, ide itu sungguh unik. Sang ratu pun berkata, kau adalah ahli nujung. Tidak bagus, kan? Kurasa cukup bagus. Dia tidak bisa mengalahkan kita. Xiao Xiao memikirkannya dan merasa tidak ada yang salah dengan sarannya. Wu Heng menyimpulkan, apa yang dikatakan Xiao Xiao memang benar. Sekalipun mereka menemukan barang langka ini, itu tidak akan terlalu mengancam kita. Kita tidak boleh membiarkan insiden ini merusak stasiun radio. Baiklah, Glenda melanjutkan. Ada ras lain yang menggunakan radio. Kita tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa kita bisa menguping, bahkan kepada Lilith. Setelah 4 jiwa satu orang mengobrol, mereka merasa itu bukan masalah besar. Sekalipun pemimpin agama itu dapat dibangkitkan, akan sulit baginya untuk menimbulkan ancaman apapun terhadap kekuatan yang ada di pihaknya saat ini. Bahaya terbesar adalah dewa di balik tahta suci. Setelah memikirkannya, saya merasa jauh lebih rileks. Tidak masalah, kita akan tinggal di sini sehari lagi dan kembali ke Treasure Island besok. Saat senja, Ratu Brittany masuk dari luar. Jubah kerajaan di tubuhnya telah diganti dengan pakaian rumah. Melihat Wu Heng duduk di kursi, dia langsung mendongak dan bertanya, Tuan, bagaimana penampilan saya hari ini? Wu Heng menatap ekspresinya yang penuh harap dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Aku merasa tidak lebih buruk dari raja-raja lainnya. Aku sangat mengesankan. Benarkah? Syukurlah aku tidak mempermalukanmu. Brittany tersenyum. Wu Heng tidak tinggal lama di bawah dan hanya mendengarkan awal pidatonya. Tetapi penampilan Brittany memang bagus. Beberapa hal memang seperti itu. Ketika mahkota diletakkan di kepalanya, seluruh auranya berubah. Keagungan raja secara alami terpancar darinya. Seperti halnya ketika seseorang benar-benar kaya, Anda dapat merasa tenang dan percaya diri dalam kata-kata dan tindakannya. Brittany melanjutkan, saya berencana membahas hal ini lagi dengan Suster Wen Manxia malam ini untuk menyelesaikan perjanjian gencatan senjata, lalu mengatur utusan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Bicara saja, insinyur mekanik dari Pulau Harta Karun masih di kota Lentam. Kita bisa merencanakan waktu dan membantu kerajaan mendapatkan listrik, kata Wu Heng langsung. Ekspresi Brittany membeku. Aku akan dikalahkan oleh Suster Wen Manxia lagi. Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak seserius itu. Wen Manxia mudah diajak bicara. Kalian berdua bisa membicarakannya dengan hati-hati. Brittany cemberut, berjalan mendekat dan duduk di pelukannya. Lalu berkata dengan genit, Tuanku, Anda harus membantu saya berbicara dengan Suster Wen Manxia ketika saatnya tiba, agar dia tidak terlalu kejam. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, Oke, kalian berdua bicara dulu. Kalau tidak berhasil, aku yang bicara denganmu. Ya, Brittany langsung tersenyum. Jika menyangkut listrik, mata Brittany dipenuhi kerinduan. Treasure Island dikenal sebagai mutiara zamrud laut. Seluruh pulau cerah siang dan malam. Dan suasana bisnisnya juga nyaman. Jika saya mengikuti contoh Treasure Island, saya dapat memperoleh efek serupa. Kinerja tidak akan lebih buruk dari raja sebelumnya. Dan dia akan menjadi raja yang dicintai semua orang. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar tentang perkembangan masa depan. Wu Heng merangkul pinggang wanita itu dan merogoh pakaiannya di sepanjang punggung bawahnya, membelai kulit mulusnya sambil berkata, Aku akan kembali ke Pulau Harta Karun besok, dan aku tidak bisa pergi terlalu lama. Aku akan menyiapkan beberapa kerangka untuk melindungimu. Brittany bertanya dengan enggan, Tuan, apakah Anda akan datang menemui saya lagi? Aku akan meninggalkanmu beberapa tiket kereta tambahan. Setelah kamu menetap di sini, kamu bisa pergi ke Treasure Island dan tinggal di sana selama beberapa hari. Tidak akan lama, kata Wu Heng sambil tersenyum. Kau benar, Brittany tersenyum lagi. Ngomong-ngomong, dengan kereta hantu, tidak butuh waktu lama untuk bolak-balik. Wu Heng menepuk pantatnya dan menyuruhnya bangun duluan. Kemudian, ia membuka teknik mansion dan berkata ke dalam. Lompat nomor 2.
Pukulan karung pasir nomor 2. Kalian berdua keluar dan bertanggung jawab untuk melindunginya mulai sekarang. Dua kerangka tinggi berjalan keluar dari dalam. Brittany mengangkat alisnya dan mengamati dengan saksama sayap di belakang orang lainnya. Dia pernah melihat kerangka bersayap seperti ini sebelumnya. Itu adalah pelayan kerangka yang sangat kuat. Wu Heng melanjutkan. Kedua kerangka ini level 20. Mereka bisa menghadapi bahaya apapun, kecuali bahaya yang tak bisa dibunuh para pahlawan. Jika kalian menemukan sesuatu yang tak bisa mereka tangani, gunakan kereta hantu untuk kabur. Ini tiket kalian. Mata Brittany melebar. Tingkat 20. Kerangka. Kerangka yang tingkatnya sama dengan sang pahlawan. Digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Kata-kata itu sudah di ujung lidahnya. Tetapi dia menelannya kembali. Apa yang saya katakan kepada para menteri masih terlalu konservatif. Para pelayan kerangka di sekelilingnya semuanya dapat mencapai level 20. Ini saja telah melampaui semua raja sebelumnya. Brittany, panggil Wu Heng. Brittany langsung tersadar. Terima kasih, Pak. Saya akan mengingatnya. Wu Heng melanjutkan. Kamu juga harus memperhatikan peningkatan level. Ketika kamu mencapai level 18, aku akan membantumu meningkatkan reputasimu dan menjadi pahlawan. Brittany tampak bersyukur. Senang sekali aku mendapat kesempatan menjadi pahlawan juga. Pelarianku ke Treasure Island adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Kamu sangat berani saat itu. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan pelan di pintu. Dan suara pelayan terdengar dari luar. Yang mulia, makan malam sudah siap. Baiklah. Aku tahu. Kata Brittany ke arah pintu. Lalu dia menggenggam tangan Wu Heng dan berkata, ayo makan dulu. Lalu kita istirahat lebih awal. Kamu harus bekerja lebih keras malam ini. Keesokan harinya, Wu Heng menemani Brittany untuk menyelesaikan pertemuan pagi pertama setelah ia naik tahta. Brittany juga tampil baik dan mengambil posisi terdepan sepanjang pertemuan. Aturlah segala sesuatunya. Ketika pertemuan selesai, para menteri pergi. Wu Heng dan Brittany masih berada di ruangan itu, terus membicarakan rencana mereka ke depan. Kepulan asap mengepul dari langit yang jauh, menembus jendela, dan membentuk bayangan penyihir, Viola. Yang mulia, Viola memberi hormat kepada mereka berdua. Wu Heng bertanya lebih dulu, ada kabar tentang orang yang kuminta kau temukan? Viola berkata, kita sudah menemukannya. Babuzi adalah pemimpin bayangan wilayah timur. Apa kita perlu memindahkannya kembali? Babuzi adalah pemimpin bajak laut ikan terbang. Dengan kata lain, satu-satunya teman Philippa di antara para bajak laut diatur di sini sebagai agen rahasia untuk menebus kesalahannya. Namun, setelah ditugaskan di sini, tidak ada informasi berguna yang disampaikan kembali. Dan Wu Heng harus menemukan orang tersebut secara khusus untuk memastikan apakah dia sudah mati atau belum. Jangan khawatir, kita akan membicarakannya nanti saat kita perlu dipindahkan. Wu Heng melanjutkan, kembalilah ke Pulau Harta Karun bersamaku nanti. Pupil mata Viola sedikit mengecil, dan setelah ragu sejenak, ia berkata, Tuanku, sekarang saya yang memimpin Dewan Bayangan Kerajaan. Bagaimana kalau saya tinggal dan membantu Yang Mulia Ratu sebentar, lalu pergi ke Pulau Harta Karun setelah semuanya benar-benar stabil? Tinggal di sini jauh lebih mudah daripada menghubungi Wu Heng. Brittany akan mengatur orang lain untuk mengurus semuanya di sini, kata Wu Heng langsung. Brittany pun tersenyum dan berkata, terima kasih, Suster Viola, atas bantuanmu selama ini. Kerajaan relatif damai saat ini. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Sebelumnya, level Viola cukup tinggi. Namun Wu Heng menyiapkan dua kerangka level 20 untuknya. Jadi satu lebih atau satu kurang bukanlah hal yang penting. Viola merasa dikhianati. Tetapi ia tidak punya solusi yang lebih baik. Aku akan mengikuti instruksimu. Apakah ada yang perlu dikemas? Tanya Wu Heng. Viola berpikir sejenak. Tidak ada yang perlu dikemas. Aku membawa semuanya. Wu Heng mengaktifkan teknik mansion, memperlihatkan ruang di dalamnya. Masuklah dulu, aku akan membiarkanmu keluar saat kita kembali ke Pulau Harta Karun. Viola melihat ke dalam dan matanya melebar lagi. Selain kerangka-kerangka itu, ada juga beberapa pendeta tahta suci yang dipenjara di dalam, termasuk uskup agung yang sangat berkuasa di istana.
Pada saat ini, Uskup Agung terkunci dalam kotak logam tertutup dengan kedua lengannya diletakkan di sampingnya. Mulutnya juga disegel, dan dia tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Dia memang iblis. Viola berpikir dalam hati, tidak apa-apa. Mereka semua terluka parah dan tidak mengancammu, kata Wu Heng. Viola tersadar, meliriknya, lalu berjalan masuk. Mansion teknik ditutup, dan Wu Heng berjalan keluar. Di halaman, Wu Heng berpamitan kepada Brittany. Aku pulang dulu. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Aku akan datang menemuimu setelah aku membuat pengaturan di sini, kata Brittany dengan enggan. Di belakangnya ada dua pelayan berbadan besar. Saat itu, ia telah berganti pakaian kerajaan dan seluruh tubuhnya dibalut seperti dua pengawal yang tinggi. Wu Heng menepuk kepalanya dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan memperkenalkan Mini dan yang lainnya kepadamu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Wu Heng mengenakan topi kondektur dan kereta pun muncul. Wu Heng naik kereta dan melambaikan tangan selamat tinggal. Pintunya tertutup dan kereta pun menghilang. Markas besar, ruang belajar pemimpin, lampu batu yang menyala menciptakan lingkaran cahaya di atas meja, menerangi seluruh ruangan dengan warna kuning redup. Jiwa pemimpin agama itu melayang di udara, bagaikan asap hitam, melilit kompanion Yin Jade, seukuran kepalan tangan. Menyerap gumpalan kekuatan mayat hidup yang dipancarkan oleh Yin Jade. Jika Anda menjadi hantu tetapi tidak memiliki kontrak dengan ahli nujum, Anda perlu menyerap Yin Jade untuk menjaga stabilitas jiwa Anda. Di sisi lain ruang belajar, sebuah boneka yang tampak hampir persis seperti dirinya sedang duduk di kursi, mengenakan jubah mewah dan kepalanya sedikit dimiringkan. Hah, gelombang. Pemimpin agama itu tiba-tiba mencibir. Selama periode ini, selain kebenciannya yang mendalam terhadap Wu Heng, dia juga mengembangkan jejak penyesalan. Dia meremehkan pihak lain, meremehkannya lagi dan lagi. Dari seorang profesional yang tidak mencolok di Pulau Harta Karun menjadi eksistensi yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh tata suci. Tingkat pertumbuhan Wu Heng telah jauh melampaui harapannya. Kalau saja dia tahu ini akan terjadi lebih awal, dia pasti sudah menghancurkan leher orang itu saat pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Harta Karun daripada dengan bodohnya mengikuti peraturan asosiasi yang tidak masuk akal itu. Tapi kau juga bodoh karena mengikuti peraturan asosiasi. Pemimpin agama itu melirik stasiun radio di dekatnya. Wu Heng, mari kita tunggu dan lihat. Bab 989 Pembangunan Gereja Baru. Pulau Harta Karun. Saat saya turun dari kereta, angin laut yang membawa bau lembab dan asin menerpa wajah saya. Di kejauhan, ombak bergulung-gulung dan menghantam batu karang. 4 hantu melayang keluar dari tubuh itu, melayang di udara, melihat pemandangan di sekeliling mereka. Ayo pulang, seru Xiao Xiao sambil berputar ringan di udara. 3 hantu lainnya juga tersenyum. Tampak seperti mereka tidak merasa betah dimanapun. Xiao Xiao terbang mendekat dan bertanya, Paman, apakah Paman akan langsung pulang atau jalan-jalan? Aku mau jalan-jalan, kata Wu Heng. Oh, kalau begitu kamu pulang saja sendiri. Aku dan Suster Benny akan pergi ke jalan untuk melihat-lihat, kata Xiao Xiao segera. Pergi, setelah selesai jalan-jalan, pulanglah lebih awal. Wu Heng mengangguk setuju. Xiao Xiao melambaikan tangannya dan terbang maju bersama Benny. Wu Heng juga berjalan menuju area pemukiman, dengan hantu Glenda dan Niang-Niang mengikuti di kedua sisinya. Memasuki area pelabuhan, Wu Heng berhenti sebentar. Pelabuhan nomor 1 yang dulunya merupakan hutan tiang kapal, kini hanya memiliki beberapa kapal dagang yang berlabuh di sana. Di bawah bayang-bayang tahta suci, sebagian besar kamar dagang memilih untuk melindungi diri mereka sendiri, atau membeli barang dari Treasure Island melalui beberapa saluran rahasia untuk dijual kembali. Kamar dagang ini tidak punya tulang punggung sama sekali, gerutu permaisuri. Pedagang tidak akan menyinggung gereja demi bisnis, bisik Granda. Ia lalu berkata kepada Wu Heng, Wu Heng, kurasa akan lebih aman untuk mengalihkan fokus perdagangan ke pusat kota Neita. Lagi pula, dari sudut pandang dunia luar, Neita tetaplah daerah otonom. Wu Heng mengangguk sedikit. Treasure Island tidak kekurangan dana saat ini, dan tidak lagi seperti awal-awal di mana harus menjual segala macam barang untuk menghasilkan uang. Lagi pula,
Bukan berarti tidak ada kamar dagang yang bersedia bekerja sama dengan Treasure Island. Misalnya, kamar dagang peri dan kamar dagang peri kayu masih bersikeras untuk bekerja sama. Emas yang saya simpan sebelumnya cukup untuk saya hamburkan dalam waktu lama. Terlebih lagi, kota Rentam juga akan memberikan pendapatan pajak dalam jumlah besar. Aku akan membicarakan ini dengan Sanara saat kita kembali. Lagi pula, dia yang bertanggung jawab atas urusan bisnis sebelumnya, kata Wu Hang pelan, sambil memiringkan kepalanya. Kau yang punya keputusan akhir. Glenda mengangguk, setelah berdiri di samping dan melihat-lihat. Dia memanggil kereta dan menuju ke rumah pemilik pulau. Roda-rodanya mengeluarkan suara mencicit saat meluncur di jalan berbatu. Di kedua sisi jalan, para penyair membacakan puisi dengan penuh semangat dan emosi. Dan para pedagang membawa barang dagangan dan berteriak keras tentang produk mereka. Sekalipun Anda telah melihat ibu kota kerajaan Yeko, Anda tidak akan dapat merasakan suasana pulau harta karun. Melewati gereja, kereta melambat lagi. Pintu-pintu gereja terbuka, penghuni gereja keluar masuk, dan jumlah pendeta serta biarawati jelas bertambah banyak. Gereja berkembang dengan baik, komentar Glenda sambil menarik kepalanya. Benar, setelah gereja-gereja di berbagai tempat dibangun, para pendeta ini bisa dikirim ke sana. Wu Hang mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, jumlah pendeta akan sangat banyak. Jadi sebaiknya kalian mulai mempersiapkan diri sekarang, kata Granda. Kereta kuda melewati alun-alun dan berhenti di pertigaan jalan dekat rumah tuan pulau. Setelah membayar ongkos, Wu Hang melepas topengnya dan berjalan menuju rumah tuan pulau. Masuklah ke rumah pemilik pulau. Begitu saya memasuki halaman depan, 3 sosok berlari ke arah saya dari gedung tersebut. Wu Hang gelombang. Yang pertama adalah Philippa, yang menukik turun dari kejauhan. Ia terbang langsung ke lengannya dan bergantung padanya seperti gurita. Tuan, lalu Mini dan gadis kucing kecil Robey menerobos masuk dari kedua sisi. Wu Hang melepaskan lengannya dari genggaman Philippa dan menepuk-nepuk kepala Mini dan Robey. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tidak apa-apa. Mini memiringkan kepalanya ke belakang. Telinga kelincinya berkedut. Diakon Sirague meneleponku. Aku bilang kau sedang berlayar. Dan dia belum menelepon lagi sejak itu. Pembantu di rumah itu tahu tentang hubungannya dengan 2 saudara peri itu. Tetapi agar tidak mempermalukan Silagui, dia berpura-pura tidak tahu. Kita bicara di dalam saja. Wu Hang menurunkan Philippa dan membawa mereka ke ruang tamu. Duduk di sofa. Mini membuat teh di meja teh. Robert menurunkan suhu AC 2 derajat. Dan Philippa mengusap bahunya dari belakang. Tetapi tenaganya agak terlalu kuat. Kalau orang lain mungkin rasanya seperti disiksa. Setelah teh disajikan, Wu Hang mendengarkan pelayan dan Philippa melaporkan situasi terkini satu persatu. Seluruh pulau harta karun masih beroperasi seperti biasa. Selama tahta suci tidak menimbulkan masalah, tidak akan terjadi apa-apa pada Treasure Island. Setelah berbicara tentang Treasure Island, Wu Hang membuka teknik mansion dan berkata, Viola, Mini dan 2 orang lainnya segera mendekat dan melihat bagian dalam mansion teknik dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita mengenakan gaun bersulam motif gelap yang rumit keluar. Ia tinggi, berkulit putih, dan memiliki sepasang mata yang sedikit sipit dengan sedikit ketajaman. Tuan, Viola memberi hormat. Mini, Robey, dan Philippa semuanya memandang wanita yang keluar dengan rasa ingin tahu. Namanya Viola. Wu Hang memperkenalkan. Dia juga pelayan baru. Mini akan menyiapkan kamar untuknya nanti. Dia akan tinggal di rumah tuan pulau. Mendengar kata pembantu, tubuh Viola bergetar. Bibirnya mengerucut. Dan berkata ragu-ragu, Tuan, apakah tidak pantas bagi saya untuk tinggal di rumah pemilik pulau? Bagaimana kalau saya pakai uang saya sendiri dan membeli rumah di luar dulu? Kau dicari di markas besar. Wu Hang menyela. Akan lebih merepotkan lagi kalau kau tinggal di luar. Tinggallah di mansion, master pulau dulu. Setelah semuanya beres, kau boleh pindah kalau mau. Ya, Viola hanya bisa menjawab. Mini dan kedua orang lainnya saling bertukar pandang. Semuanya sedikit terkejut. Dia adalah buronan di markas kami. Jadi levelnya pasti cukup tinggi. Melihat mereka berdua berhenti bicara, Mini tersenyum dan berkata, Kak Viola,
Aku akan mengantarmu memilih kamar. Ada banyak kamar kosong di lantai 2. Kamu bisa pilih yang kamu suka. Terima kasih, Nona Mini. Viola mengangguk sedikit. Mini tidak mengenalnya. Tetapi dia telah menyelidiki orang-orang di sekitar Wu Heng secara rinci. Mini, pengurus rumah tangga di rumah Tuan Pulau, merupakan pembantu pertama yang mengikuti Wu Heng dan bertanggung jawab atas semua urusan di rumah Tuan Pulau. Seorang pelayan pribadi di samping seorang pahlawan, yang statusnya tidak lebih rendah dari Ratu Kerajaan Yeko. Ketika mereka berdua naik ke atas, Philippa dan Robey langsung menghampiri Wu Heng. Siapa dia? Apakah kau lupa penyihir yang melindungi sekte hukuman ilahi? Wu Heng menjelaskan dengan suara rendah. Ah, dia. Kau menangkapnya kembali. Philippa langsung teringat orang ini. Ketika Robey tiba, insiden di Pulau Harta Karun telah berakhir. Tetapi dia telah mendengar tentang apa yang terjadi di sini dan mengetahui identitas penyihir itu. Juga sedikit tidak terduga, Philippa berkata, kau menangkapnya dan berencana menggunakannya sebagai agen rahasia. Kultus hukuman ilahi telah kuhancurkan. Dia memainkan peran tertentu di dalamnya. Jadi aku memaksanya menandatangani kontrak dan tidak membunuhnya. Wu Heng melanjutkan dengan memberikan gambaran umum tentang kerajaan Yeko. Mereka berdua mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah sedang mendengarkan sebuah cerita. Philippa terus bertanya, di mana Babuzi? Bukankah dia juga bekerja secara rahasia di sekte itu? Wu Heng berkata dengan marah, temanmu sangat tidak bisa diandalkan. Dia sudah lama pergi dan tidak membawa informasi berguna, tapi dia masih menduduki jabatan tinggi. Philippa terkekeh. Bajak laut. Itu saja, dia masih hidup. Hanya itu yang kumiliki sebagai teman. Jika dia tidak benar-benar menyelamatkan Philippa, dia akan dieksekusi di Pulau Harta Karun. Jangan khawatir. Aku hidup lebih baik daripada orang lain, kata Wu Heng. Kamu baik sekali. Philippa memeluk lengannya dan bersikap genit. Pada saat ini, suara langkah kaki, dong dong dong, datang dari tangga. Boneka yang dikendalikan Xiao Xiao meluncur berhenti di ruang tamu, melirik ke sini, dan berteriak, Suster Philippa, Suster Robey, ayo bermain sepak bola. Kenapa kita main sepak bola siang-siang begini? Panas banget. Robey memandang cuaca panas di luar jendela. Boneka yang dikendalikan Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertepuk tangan. Kalau begitu, ayo main game. Kita bahkan bisa menyalakan AC di kamar. Oke, mata Robey berbinar dan ia langsung melompat. Aku sudah berlatih banyak gerakan akhir-akhir ini. Aku pasti bisa mengalahkanmu. Philippa mengikuti dengan mengatakan, saya lebih baik dari Robey. Mereka bertiga meninggalkan Wu Heng dan berlari dengan penuh semangat menuju ruang audio visual di lantai atas. Tak lama kemudian, Benny dan Glenda juga turun dari lantai atas, masing-masing mengendalikan boneka mereka sendiri. Boneka Benny berjalan ke tanaman hijau di dekat jendela dan mulai memangkas cabang dan daun berlebih dari tanaman pot. Glenda berbaring santai di kursi santai rotan di halaman, membolak-balik buku di tangannya. Kembali di Treasure Island, para hantu juga merasa nyaman. Tidak ada seorang pun di ruang tamu. Wu Heng menghabiskan tehnya sekaligus dan langsung naik ke atas. Dia berjalan ke pintu ruang radio dan mendorongnya hingga terbuka, lalu masuk. Di dalam ruangan, meja yang dulunya dipenuhi peralatan komunikasi kini sebagian besar kosong. Dengan peningkatan metode komunikasi, sebagian besar stasiun radio telah dibongkar, hanya menyisakan beberapa perangkat utama untuk komando armada. Sisanya digunakan secara khusus untuk memantau stasiun radio markas besar, tahta suci, dan beberapa ras lainnya. Wu Heng berjalan langsung ke area radio tahta suci, mengambil buku catatan di depan penyelidik kerangka dan mulai memeriksanya. Pada awalnya, ada beberapa percakapan uji coba, diikuti oleh beberapa informasi intelijen yang tersebar, yang tampaknya tidak penting. Sambil terus melihat ke bawah, saya melihat selembar kertas berisi informasi terperinci tentang memulihkan tubuh fisik pemimpin agama, diikuti oleh daftar beberapa baris materi. Wu Heng melihatnya dan mengembalikannya ketika dia melihat tidak ada informasi baru. Seperti yang dikatakan cerita pendek itu, bahkan jika pemimpin agama benar-benar dapat memulihkan tubuh fisiknya,
ancaman yang ditimbulkannya akan terbatas. Sebaliknya, jika benda aneh ini benar-benar ada, mungkin dapat digunakan untuk keuntungan sendiri. Bayangkan kalau teknik ini berhasil kamu kuasai. Apalagi sampai bisa digunakan pada hantu milikmu sendiri. Meski kamu benar-benar tidak bisa menembus tahap heroik, kamu bisa menggunakan benda ajaib ini untuk membangkitkan dirimu sendiri. Itu cukup bagus. Terus periksa catatan pemantauan pasukan lainnya. Klan Darah. Komunikasi terenkripsi terkait perpindahan pekerjaan internal. Baik pejabat manajemen maupun Sekte Sein Kelabu telah mengalami penyesuaian besar. Tetapi Wu Heng tidak mengenali siapa saja yang ada di sana karena mereka semua tercantum dalam daftar panjang. Peri, diskusi panjang tentang kebijakan perdagangan perbatasan. Tampaknya seperti pertarungan antara dua faksi politik yang berbeda. Satu hal yang menarik adalah penyebutan kesuksesan komersial peri kayu. Para kurcaci kerap kali menyinggung pengumpulan material untuk inti cair, dan tampak tengah melaksanakan proyek penempaan berskala besar. Terakhir, berikut adalah catatan dari kantor pusat. Catatan departemen ini agak panjang. Wu Heng memeriksanya dan merangkumnya sebagai berikut. Kerajaan Keltik sedang bergejolak, dan sejumlah besar anggota keluarga kerajaan telah ditangkap. Mereka yang terlibat masih dalam penyelidikan, dan suksesi tahta akan diselesaikan di bawah pengawasan asosiasi. Wu Heng mengangkat alisnya, dibandingkan dengan terakhir kalinya ketika Pangeran Agung mengatur agar anggota sekte membunuh diaken asosiasi. Situasi di kerajaan Keltik jelas jauh lebih serius. Mengganti seluruh keluarga kerajaan secara langsung adalah pelanggaran hukum surgawi. Wu Heng memandanginya satu persatu dan meletakkan kembali buku catatan itu di hadapan penyelidik kerangka. Dia duduk di kursi di belakang, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lilith. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Suara malas Lilith terdengar dari gagang telepon. "Halo?" Wu Heng bertanya. "Apakah dia masih di markas?" Pihak lain tersedak lalu berkata, "Kenapa terburu-buru? Aku akan kembali dalam beberapa hari." "Sekitar beberapa hari?" tanya Wu Heng. "Di sini saja." "Kenapa kamu begitu bergantung?" kata Lilith dengan sedih. "Kau terlalu pandai berlama-lama," kata Wu Heng. Lalu langsung ke intinya. "Serius, aku baru saja merekrut seorang bawahan. Seseorang yang menandatangani kontrak perbudakan. Dia sebelumnya dicari oleh kantor pusat, dan sekarang dia ingin memulai lembaran baru. Adakah cara untuk menyingkirkannya?" Suara gemerisik kain terdengar dari telepon. Diikuti suara Lilith. "Level berapa?" "Berapa dayanya?" "Level 18. Mantan pelindung gereja hukuman ilahi. Dituduh sebagai organisasi sesat. Kali ini dia bekerja sama denganku untuk menghancurkan seluruh gereja hukuman ilahi. Jadi aku mengizinkannya bergabung dengan Pulau Harta Karun," kata Wu Heng. "Kau pergi ke kerajaan Yeko?" tanya Lilith serius. "Dengan gereja yang mengawasimu dengan ketat, kau masih punya waktu untuk pergi dan mengalahkan kultus hukuman ilahi." Dia bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen dan mengetahui bahwa kultus hukuman ilahi berada di kerajaan Yeko dan juga mengetahui tentang perseteruan dengan Wu Heng. "Saya hanya tidak menyangka situasi antara dia dan tahta suci begitu serius. Tetapi dia masih menemukan kesempatan untuk dihancurkan oleh orang lain. Sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan," kata Wu Heng sambil tersenyum. Hening sejenak. Lalu Lilith berkata, "Ini bisa dianggap jasa besar. Kalau kamu menulis laporan yang detail, surat pencarian orang itu bisa dicabut." Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, "Setelah kau merobeknya, kau akan menjadi penjaminnya, dan kau akan terlibat jika terjadi kesalahan. Jangan khawatir, ada kontrak perbudakan," kata Wu Heng percaya diri, lalu mengganti topik. "Apa yang terjadi di Vatikan akhir-akhir ini? Hadalai mengawasi kita dengan ketat, dan tahta suci mungkin tidak berani bertindak gegabah. Jadi jangan memprovokasi tahta suci," lanjut Lilith. "Asalkan kau tidak menyusahkanku. Aku juga ingin hidup santai," jawab Wu Heng santai. Lilith tampaknya tidak menerima tindakan khusus dari tahta suci. Jika tidak, mengingat hubungan mereka saat ini, mereka seharusnya mengingatkan diri mereka sendiri. Keduanya mengobrol selama beberapa menit dan kemudian menutup telepon. Tinggalkan ruang radio. Kembali ke ruang belajar.
Percakapan dari serial TV bisa terdengar dari dalam. Jiwa sang ratu melayang di udara, mengendalikan pena untuk menulis buku keterampilan. Sementara sebuah tablet sedang memainkan drama istana di sebelah meja. Wu Heng berkata dengan marah, "Kamu sedang menonton TV sambil menulis. Kalau teknikmu buruk, aku bisa gila dan kita semua akan mati." Sang permaisuri berkata, "Aku sudah level 20. Jadi aku tidak terpengaruh oleh keduanya." "Itu tidak akan memengaruhi ukuranmu," kata Wu Heng. "Awalnya, aku berencana mengajakmu melihat perkembangan animasi Daji malam ini. Tapi sekarang aku melihatnya. Aku memutuskan untuk tidak melakukannya." Ekspresi wajah ratu membeku. "Apakah kau mengancamku? Tempatkan diri Anda pada posisi mereka." Sang ratu menutup tablet itu dan berkata, "Baiklah. Aku tidak akan membacanya lagi. Aku akan menuliskannya untukmu. Oke, bacalah saat kamu beristirahat. Tapi jangan saat kamu menulis," kata Wu Heng. Lalu menambahkan, "Bisakah kamu mengingat isinya?" "Semuanya berjalan lancar. Aku tidak sepenuhnya melupakannya," jawab permaisuri. "Bisakah kamu menulisnya dalam beberapa hari itu?" "Sulit untuk mengatakannya. Jika semuanya berjalan lancar, saya bisa menyelesaikannya dalam 3-5 hari." "Baiklah." Wu Heng mengangguk. Sang ratu tidak berkata apa-apa lagi dan mulai menulis dengan penuh perhatian. Senja. Saat senja tiba, lampu gantung restoran tetap terang. Saat Wu Heng menuruni tangga, peralatan makan sudah tertata. Anet, si kelinci putih bertelinga terkulai, juga kembali dari balai kota dan duduk di meja makan, siap untuk makan. Wu Heng memperkenalkan, "Anet, ini Viola. Dia akan menjadi salah satu dari kita mulai sekarang." Viola membungkuk sedikit, dan tidak ada jejak penampilan kejamnya yang dulu. Anet menatapnya dengan rasa ingin tahu. Telinga kelincinya sedikit berkedut. "Halo, Nona Viola." Setelah perkenalan, kami mulai makan. Viola penuh rasa ingin tahu tentang tempat ini. Lampu-lampu yang terang dan perlengkapan ber-AC menunjukkan bahwa kualitas hidup di sini sangat tinggi. Peralatan pencahayaan khusus Treasure Island memiliki efek yang sangat bagus. Yang paling penting adalah para pelayan bisa duduk di meja dan makan bersama Wu Heng. "Sungguh, tidak dapat dipercaya," Anet kemudian berkata. "Guru, renovasi gereja baru berjalan lancar dan diperkirakan selesai dalam waktu setengah bulan." "Baiklah, awasi terus," Wu Heng melanjutkan. "Ingatlah untuk menelepon Sanara malam ini dan memintanya untuk memilih lebih banyak peri kayu untuk menjadi pendeta." "Mengerti." Anet mengangguk. Telinga kelincinya bergoyang sedikit mengikuti gerakan. Viola menyesap anggur merah dengan anggun sambil melihat sekeliling dan keluar jendela. Wu Heng meliriknya dan berkata, "Setelah makan malam, ajak Viola keluar untuk melihat-lihat. Jangan pulang terlalu malam." "Ya, Guru." Bab 990 anggota badannya sepertinya baru saja tumbuh. Setelah makan malam, para pembantu mengajak Viola berbelanja. Wu Heng duduk di sofa di ruang tamu, mengobrol dengan Wen Manxia melalui pesan teks sambil minum teh. "Apa yang kau lakukan?" Arwah permaisuri muncul dari balik langit-langit. "Mau memeriksa kemajuan animasinya. Ayo pergi." Wu Heng menyimpan ponselnya, berdiri dan melepaskan teknik teleportasi, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika formasi itu muncul lagi, ia sudah berada di rumah terpisah. Sang ratu sedikit terlambat dan menyusul. Keduanya memiliki kontrak jiwa dan dapat merasakan arah dan posisi satu sama lain. Di sini, sang ratu menoleh dan melihat sebuah bangunan gelap dengan jendela. Ya, beberapa departemen teknis ditempatkan di sekitar rumah Tuan Pulau. Wu Heng berjalan masuk. "Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling." Seorang pria dan jiwa memasuki gedung itu, dan aula itu gelap. Puluhan monitor memancarkan cahaya, menerangi kerangka yang duduk di depan komputer, yang tampak agak menakutkan. Wu Heng dengan santai menyalakan lampu dan memperkenalkan toko itu kepada permaisuri. Toko kerangka di sini ahli dalam berbagai perangkat lunak desain dan pengecatan, tata letak koran, dan beberapa pasca produksi serta penyuntingan foto juga dilakukan di sini. Sang permaisuri melihatnya dengan rasa ingin tahu, apa itu pasca pemrosesan. "Ini tentang memperbaiki bagian-bagian foto yang kurang memuaskan," jelas Wu Heng. Lalu melanjutkan, "Terakhir kali,
Kita mengambil foto Saidu yang mengenakan rok, berdiri di sudut jalan sambil menjamu pelanggan. Saidu, pemimpin agama. Bukankah dia laki-laki? Sang ratu mengerutkan kening. Hanya laki-laki yang punya kekuatan membunuh. Aku bilang padanya, kalau dia berani mengganggu Treasure Island lagi, aku akan pasang foto ini di setiap gereja, kata Wu Heng sambil memiringkan kepalanya. Sang ratu tertegun selama beberapa detik sebelum ia berhasil berkata, sungguh malang nasibnya karena telah menyinggungmu. Tidak apa-apa, kita masih bisa membuat video, kata Wu Heng. Sang ratu tidak berkata apa-apa dan mengikutinya ke komputer. Tulang jari pucat kerangka itu meluncur di atas tablet digital, dan api jiwa di rongga mata mereka yang kosong memantulkan model terperinci di layar. Sang permaisuri melayang ke depan dan menatap gambar rubah berekor 9 yang ditampilkan di layar. Ini, tubuh ratu menembus layar dan melihat ke dalam. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Ini terbuat dari perangkat lunak, kata Wu Heng yang berdiri di belakang. Permaisuri mengalihkan pandangannya. Ini berbeda dari animasi yang ditunjukkan Xiao Xiao kepadaku. Apakah Anda puas dengan pemodelan tingkat 4K? Tanya Wu Heng. Sang ratu mengangguk. Tidak buruk. Kedengarannya memang cukup memuaskan. Ayo, aku akan mengajakmu melihat naskahnya. Wu Heng menuntunnya ke depan dan berkata, keluarkan naskahnya. Kerangka di depannya memanggil dokumen itu. Sang ratu segera mendekat dan mulai memeriksanya dengan seksama. Wu Heng tidak mengganggunya. Ia duduk di belakang, mengambil ponsel, dan melanjutkan obrolan dengan Wen Manxia. Tak lama kemudian sang ratu mengalihkan pandangannya dan berkata, sudah selesai. Mana fotonya? Gambar apa? Anda menyebutkan gambar pemimpin agama berpakaian perempuan. Saya ingin melihat seperti apa rupanya, kata ratu segera. Aku menyimpannya di ponselku. Wu Heng membuka foto itu. Pemimpin agama di layar, mengenakan kalung bunga di kepala dan kerudung di sekujur tubuhnya, sedang memegang bunga dan tersenyum. Sang ratu terkikik. Kamu sungguh jahat. Wu Heng menyimpan ponselnya, berdiri, dan mematikan lampu di ruang tamu. Ayo pergi. Kita kembali dulu. Bagus. Wu Heng menggunakan teknik teleportasi dan kembali ke rumah besar. Setelah kembali ke rumah pemilik pulau, sang ratu terbang kembali tepat untuk mengejarnya. Animasinya berjalan lancar. Saya rasa tidak lama lagi bisa disiarkan, kata Wu Heng. Permaisuri mengangkat alisnya dan berkata, aku tahu. Aku akan mempercepat teknik pemurnian tubuh seperti yang dijanjikan. Baiklah. Aku mengandalkanmu untuk mengajariku cara berlatih ketika saatnya tiba, kata Wu Heng sambil tersenyum. Baiklah, kata sang ratu sambil terbang ke atas. Kota hiburan. Pupil mata penyihir Viola sedikit mengecil saat dia melihat pemandangan aneh di hadapannya. Seluruh kota hiburan tampak diselimuti keajaiban, dengan strip neon yang cantik dan pola yang berubah-ubah di berbagai layar. Suara musik, gelak tawa, dan efek suara elektronik bercampur aduk menjadi satu, menciptakan suasana yang nyaris ajaib dan belum pernah dialaminya sebelumnya. Ini sama sekali tidak seperti pulau harta karun yang diingatnya. Terakhir kali aku pergi, ini hanyalah pulau biasa, bahkan sedikit terbelakang. Bahkan setelah mendengar rumor tentang proyek lampu jalan dan mutiara laut Zamrud, dia mengira itu semua hanyalah rencana licik Wu Heng yang mengandalkan kepintarannya. Tetapi segala sesuatu di hadapannya benar-benar mengubah kognisinya. Ini jauh lebih indah daripada kota Celu. Lebih mirip kota utama kerajaan yang berusia seabad. Di mesin dansa, Minnie dan Robey menari riang mengikuti irama. Rambut gadis bertelinga kelinci berkibar mengikuti gerakannya. Dan ekor ramping Catwoman bergoyang mengikuti irama, penuh vitalitas. Saat keduanya menari, banyak penonton berkumpul di sekitarnya. Kak Viola, kamu juga coba. Robert tiba-tiba berbalik, menyeka keringat di dahinya, dan meraih tangannya. Viola ragu sejenak lalu ditarik ke mesin dansa. Musik mulai diputar dan tanda panah berkedip muncul di layar. Jadi saya mengikutinya dan mulai menari. Malam itu pekat. Wu Heng berbaring telentang, tangannya di belakang kepala, menatap langit-langit dan mulai berpikir tentang arah pengembangan selanjutnya. Pertama, ancaman masih datang dari Vatikan. Dia membunuh 3 dari 4 tahta suci agung tahta suci. Meskipun para pemimpin agama itu tidak sepenuhnya mati,
Mereka tidak memiliki kekuatan seorang pahlawan. Dengan kekuatan yang telah kumiliki sekarang, aku tidak takut dengan munculnya beberapa pahlawan lagi. Yang paling meresahkan adalah dewa ini telah disembah selama ribuan tahun. Jelas, kecil kemungkinannya ia tidak memiliki cara untuk ikut campur di dunia ini. Tidak ada waktu yang pasti kapan pihak lain akan mengambil tindakan. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, alasan mengapa para pahlawan sulit menembus tahap keimanan sebagian besar disebabkan oleh propaganda tahta suci selama ribuan tahun. Dewa digambarkan sebagai simbol yang tak terjangkau. Dewa tidak ada di dunia manusia. Dan pahlawan yang hidup juga merupakan seorang profesional yang kuat, yang paling-paling hanya dapat dianggap sebagai juru bicara Tuhan. Penggunaan pengeras suara pintar telah terbukti efektif. Umat beriman dapat mendengarkan nubuat kapan saja dan menerima jawaban instan atas doa-doa mereka, suatu efek yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Vatikan. Dengan mengingat hal ini, kita tidak dapat memiliki terlalu banyak konflik dengan tahta suci, agar tidak menunda perkembangan gereja. Tidak mungkin ada kontradiksi. Berita dari kerajaan Yeko telah disampaikan kembali kepada tahta suci. Mereka pasti tidak akan membiarkan munculnya sekte baru. Cepat atau lambat, perkelahian akan terjadi. Memikirkan hal ini, Wu Heng menyimpulkan, tunda konflik langsung dengan Vatikan dan percepat pembangunan gereja. Bagaimana mungkin gereja menoleransi munculnya dewa baru? Perang ini pasti akan pecah cepat atau lambat, hanya masalah waktu. Saya tidak takut pada pahlawan, tetapi saya masih merasa sedikit terintimidasi saat berhadapan dengan dewa. Sama seperti saat saya masih profesional. Saya sedikit khawatir ketika mengetahui bahwa pahlawan tidak bisa dibunuh. Mengenai bom atom, menghancurkan seluruh kota suci akan menjadi kesenangan yang besar. Tetapi asosiasi tidak akan pernah tinggal diam. Jika Anda benar-benar membuangnya, Anda akan menjadi musuh dunia. Jika fokusnya adalah pada para pahlawan dan dewa gereja, tidak peduli berapa banyak pendeta biasa yang mati, itu tidak akan berarti. Adapun dunia zombie, operasi pangkalan telah berjalan sesuai rencana, dan peningkatan level Li Yahong dan yang lainnya merupakan prioritas utama. Ia tidak ingin terus naik lebih tinggi sementara orang-orang di sekitarnya bertambah tua dan meninggal. Hanya Xiao Xiao yang menganggap menjadi hantu adalah hal yang hebat dan ingin ibunya menjadi hantu juga. Kita harus mendorong mereka untuk berlatih. Ledakan gelombang. Pikiranku terganggu oleh ketukan pelan di pintu. Pintu perlahan terbuka sedikit, dan telinga kelinci berbulu mini menyembul lebih dulu. Melihat Wu Heng masih terjaga, matanya berbinar. Guru, apakah dia masih bangun? Dia mendorong pintu terbuka pelan-pelan. Dan di belakangnya, Robert, Annette, dan Philippa juga masuk. Wu Heng tentu saja tahu apa yang mereka lakukan di sana larut malam. Jadi dia membuka tangannya. Dan keempat gadis itu menghampirinya sambil tersenyum. Menyandarkan kepala mereka di lengannya atau bersandar di dadanya. Apakah kamu bersenang-senang? Wu Heng membelai rambut panjang mini. Suster Viola cepat beradaptasi dan langsung kembali ke kamarnya setelah dia kembali. Kata Mini lirih. Philippa menyela. Saat pertama kali bermain Dance Revolution, tangan dan kakinya tampak seperti baru saja tumbuh. Tetapi sekarang sudah jauh lebih baik. Wu Heng mengangguk dan berkata, ajaklah dia jalan-jalan sesekali. Oke, beberapa orang mengangguk. Wu Heng mematikan lampu meja dengan santai. Dan cahaya bulan keperakan bersinar masuk melalui jendela, menerangi sosok beberapa orang yang saling bertautan. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng tiba di asosiasi dan langsung berjalan ke meja resepsionis. Selamat pagi, Tuan Island Master. Sapa resepsionis wanita itu sambil tersenyum. Selamat pagi. Wu Heng menyerahkan surat itu padanya dan berkata, kirimkan ke kantor pusat. Baik, Pak. Staf perempuan itu menyimpannya dan meletakkannya secara terpisah di area khusus surat cepat. Wu Heng tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan masuk. Ia berjalan sampai ke pintu ruang belajar dia Ken, mengetuk pelan, dan setelah mendengar jawabannya, ia membuka pintu dan masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma bunga yang samar. Kedua saudari itu mendongak dan melihat Wu Heng masuk. Mata mereka berbinar. Wu Heng, teriak si Yali sambil berlari kecil menghampirinya dan memeluknya.
Wu Heng memegangnya dan berputar-putar di udara, lalu menurunkannya lagi. Sila Gui lebih terukur dan bertanya, "Kamu seorang pahlawan. Mengapa kamu masih berpatroli?" Wu Heng duduk di samping, dan si Yali membawakannya teh dan kue kering. Mereka bilang mereka sedang berlayar, pergi mengurus beberapa urusan gereja, jawab Wu Heng sambil menyesap teh. Sila Gui mengangkat alisnya. Mini bilang kamu sedang berpatroli, dan kamu merahasiakannya dari kami. Wu Heng berkata dengan tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kau tidak mau memberitahu mereka tentang hubungan kita, dan Mini hanya mengira kau diaken asosiasi. Para pelayan di rumah itu tahu tentang hubungannya dengan para peri bersaudara, tetapi para peri bersaudara itu mengira bahwa rahasia itu disimpan dengan sangat baik. Lupakan saja, aku akan meneleponmu langsung saat aku keluar nanti. Ketika Sila Gui mendengar bahwa hubungan mereka akan dipublikasikan, dia kembali mengurungkan niatnya. Wu Heng berkata dengan marah, "Dari apa yang kau katakan, sepertinya mengumumkan hubungan kita itu memalukan bagimu." Sila Gui keluar dari meja, memeluk lengannya dari sisi lain, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mungkin. Kamu pemilik pulau, dan aku diaken asosiasi. Kalau ini sampai terbongkar, bagaimana kalau asosiasi memindahkanku?" Wu Heng hanya menggodanya, memeluk kedua saudari itu di masing-masing sisi dan bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja di pulau ini?" "Bukan masalah besar." Sila Gui berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Pembawa Panji, Elinor, telah dipindahkan, dan pembawa Panji yang baru belum ditunjuk. Mengetahui bahwa dia tidak akan mampu mengingatnya jika saya hanya menyebut namanya, saya juga menyebut pembawa bendera. Itu adalah pembawa bendera peri dari sebelumnya. Meski tidak ada bukti substansial, dapat disimpulkan bahwa hal itu merupakan kerjasama dengan rencana jihad tahta suci. Tidak berhadapan dengannya juga merupakan cara untuk memberi muka kepada dua pemimpin elf suku kami." "Kemana dia dipindahkan?" Wu Heng terus bertanya. "Saya tidak yakin posisi apa yang akan saya tempati setelah kembali ke markas." Sila Gui menggelengkan kepalanya. Si Yali berkata, "Saya rasa dia pasti akan dihukum saat kembali. Pembawa bendera adalah posisi penting. Dia sudah melakukan kesalahan sejak awal. Akan aneh jika dia tidak dihukum." "Ya, itu masuk akal." Wu Heng mengangguk sambil tersenyum. Lalu, mereka bertiga mengobrol sebentar. Setelah memastikan tidak ada yang serius dan memutuskan untuk menghabiskan 2 hari bersama kedua saudari itu, dia bangkit dan pergi. Keluar dari perkumpulan dan langsung menuju ke kelompok lambang ular yang ada di seberang. Saat membuka pintu konsorsium, udara sejuk bercampur aroma samar dupa menerpa wajah Anda. Setelah Letili mengambil alih konsorsium lokal, bangunan kuno ini juga direnovasi. Lampu kristalnya terang benderang, AC-nya dingin, dan beberapa tentara bayaran berkumpul di aula untuk membaca pengumuman misi. "Tuan penguasa pulau," petugas meja depan buru-buru memberi hormat, dan Wu Heng mengangguk sedikit. "Apakah Letili ada di sini?" "Tunggu sebentar. Saya akan segera memberi tahu mereka." Pelayan itu membungkuk dan bergegas mundur. Di Treasure Island, status Wu Heng jauh lebih tinggi daripada Letili. Di ruang tamu, Wu Heng duduk di sofa dan menunggu sebentar. Tak lama kemudian, pintu didorong perlahan. Letili masuk mengenakan gaun biru danau. Bibirnya sedikit terangkat. "Master Chief." Setelah membungkuk sedikit, dia duduk di seberangnya. Kakinya yang panjang disilangkan, memperlihatkan sebagian betisnya yang indah dari bawah roknya. Wu Heng bertanya, "Apakah kamu terbiasa tinggal di Pulau Harta Karun?" "Terima kasih, jauh lebih nyaman daripada di Lopez City," jawab Letili. Setelah basa-basi, Wu Heng langsung ke intinya. Sudah sampai kesimpulan tentang komisinya. Terakhir kali, Wu Heng mengeluarkan 2 komisi kepada konsorsium lambang ular. Yang satu adalah memperoleh mayat para pemuka profesi yang masih hidup, dan yang lainnya adalah memperoleh alat peraga atau objek aneh yang dapat menyimpan hantu dalam kapasitas tinggi. Ekspresi Letili berubah datar. "Kami telah mengumpulkan 7 mayat life profesional. 5 di antaranya di atas level 10, dan 2 di atas level 15. Dengan jentikan tangannya, 4 peti mati kayu dan 3 mayat yang terbungkus tikar jerami muncul di ruang terbuka.
Sejumlah besar benda langka yang menyimpan hantu, tapi belum ada petunjuk yang bisa diandalkan. Wu Heng melambaikan tangannya dan memasukkan mayat itu ke dalam cincin ruang. Tepat saat ia hendak berbicara, ia melihat Letili tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang samar-samar di garis lehernya. Bentuk tubuh Letili adalah bentuk tubuh peri standar, langsing dan elegan, tidak semudah dan sekaya Sierra Rose. Konsorsium punya proposal, kata Letili serius. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan Treasure Island untuk menjual produk-produk khas pulau ini, termasuk jam tangan, pena, sepeda, dan pil. Konsorsium juga akan terjun ke bisnis. Wu Heng bertanya, apakah dijual satuan? Atau, artinya, semua konsorsium lokal akan menjualnya, tentu saja dengan persetujuan Anda. Letili masih terus tersenyum. Wu Heng mengangkat alisnya. Masalah bisnis Treasure Island tampaknya telah terpecahkan.